Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini kembali kita dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Di hari yang kedua di tahun 2022, kita tahu dan kita yakin bahwa hidup kita ada di dalam kendali Tuhan. Pada saat pagi hari ini menjelang siang, seberapa yang kita hadir pada saat ini, kita sebagai orang yang percaya membutuhkan Tuhan, membutuhkan Dia sebagai juru selamat pribadi kita. Hari yang kedua kita lewati, kita belum tahu apa yang terjadi hari ketiga, kemudian sebulan yang akan datang dan 6 bulan yang akan datang, kita tidak tahu. Tapi yang pasti firman Allah akan membekali kita agar kita tidak takut menghadapi hari-hari yang akan datang. Sebab firman Tuhan itu adalah kebenaran. Firman Tuhan akan mengubah karakter hidup kita. Firman Allah akan memberikan jawaban-jawaban di dalam kehidupan saudara dan saya. Firman Allah pada saat pagi hari ini saya ambil di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Kita akan baca bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Di monitor sudah ada 2 Korintus 5 ayat 17. Kita baca bersama 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan, silakan duduk. Firman Allah pada saat pagi hari ini saya beri judul, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara yang kekasih, kehidupan kita pada saat ini, kita sudah menanggalkan manusia lama. Kehidupan yang lama di tahun 2021 kita sudah tanggalkan. Dan pada saat ini kita mau maju dan melangkah di tahun 2022. Firman Allah datang kepada kita bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, kehidupan yang lama seperti apa? Kehidupan yang baru seperti apa? Kita lihat di layar monitor. Di sini saya akan ambil ada 3 bagian. Pertama kita lihat tentang kehidupan yang lama. Saudara yang kasih, kehidupan yang lama itu adalah kebiasaan yang buruk. Apa saja kebiasaan yang buruk itu? Dendam, iri hati, benci, dan lain-lain. Ada banyak kebiasaan lama kita
kita yang terkadang sulit untuk diubahkan. Kehidupan yang lama itu perlu diubahkan pada saat kita masuk di tahun 2022. Kenapa kita harus menanggalkan kehidupan yang lama? Agar ada perubahan, agar ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, rasa dendam, rasa iri hati, atau rasa kebencian yang pernah terjadi di tahun yang lalu 2021, kita mau ubah. Saudara, hidup manusia itu terkadang ada rasa yang mengganjal di hati kita. Terkadang kita merasa ada sakit hati. Mungkin ada orang yang menyakiti kita, ada rasa dendam, tetapi kita sudah tanggalkan itu pada tahun 2021. Itu adalah kehidupan yang lama, atau itu adalah kehidupan yang buruk. Kita mau berubah, kita mau sesuatu terjadi di dalam kita, hidup kita ini, agar hidup kita ini di tahun 2022 bukan stuck, atau bukan berdiam diri saja, atau tinggal di tempat tidak ada perubahan. Kemudian yang berikutnya adalah pesta pora. Saudara yang terkasih, dalam kehidupan yang lama itu ada pesta pora. Terkadang tidak perlu terjadi hal-hal pesta pora itu, tetapi kehidupan kita, apalagi identik dengan orang-orang Manado, sering terjadi pesta. Saudara, sehingga mengakibatkan hidup kita dengan Tuhan itu terkadang hanya sedikit waktunya, karena terjadi pesta di mana-mana. Bukan berarti tidak boleh ada pesta, apalagi dalam pandemi ini dibatasi keadaan kita untuk pesta-pesta. Kalau mau diikut waktu sebelum pandemi, tentunya terlalu banyak pesta. Tetapi ada yang pesta berkelebihan, atau maksudnya berlebihan. Pesta pora namanya. Berlebihan itu membuat orang-orang lupa diri, orang-orang mabuk dan lain sebagainya, yang mengakibatkan merusak tubuh kita. Ini adalah kehidupan yang lama. Kehidupan yang lama ini membuat orang-orang tidak bisa bergerak lebih lagi. Stuck. Saudara yang terkasih, kalau kehidupan kita mau dibaharui, mau diubahkan, kita harus mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam Galatia 2 ayat 20. Kita lihat di layar monitor. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara yang terkasih, kehidupan kita saat ini hidup di dalam Kristus. Dia mampu mengubahkan, bukan lagi kita yang hidup, saudara. Sebab itu kehidupan yang lama itu perlu diubahkan, karena yang ada di dalam kehidupan kita adalah Kristus sendiri. Dia hidup di dalam kehidupan kita. Jadi bukan lagi aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jika Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita, kita tidak akan menonjolkan diri kita. Kita tidak perlu memperlihatkan siapa pribadi kita. Tetapi kalau Kristus yang ada di dalam hidup kita, kita akan lebih masuk di dalam kerendahan hati. Kebiasaan yang lama, kebiasaan yang buruk, kita sudah tanggalkan. Sebab kita akan memasuki kehidupan yang baru. Kita lihat dalam hal yang kedua. Yang kedua adalah mengalami proses kehidupan. Di dalam hidup ini, saudara, kita mengalami proses kehidupan. Apa saja proses kehidupan itu? Yang pertama adalah melewati ujian dan tantangan hidup. Saudara yang terkasih, dalam mengarungi kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentunya kita melewati ujian. Ada tantangan, ada benturan yang kita hadapi. Ada hal-hal yang membuat hidup kita seakan-akan tidak sanggup, tidak mampu untuk menghadapinya. Ini adalah proses kehidupan, saudara. Proses kehidupan itu tidak bisa kita loncat. Artinya proses kehidupan itu harus kita jalani, saudara. Proses kehidupan itu
harus kita alami. Jadi tidak bisa kita berkata bahwa saya tidak mau melewati itu. Saudara akan lulus ujian bagaimana? Tahap kelima, kalau saudara tidak akan melewati proses ujian. Yang kedua adalah badai kehidupan silih berganti. Saudara pernah mengalami badai kehidupan? Saudara, ada banyak badai yang terjadi seakan-akan hidup kita ini tidak sanggup untuk melewati badai itu. Yaitu badai persoalan, badai masalah. Saudara, ada banyak mungkin segunung yang kita hadapi tentang badai persoalan itu. Atau silih berganti seakan-akan tidak berhenti menghadapi badai persoalan. Atau kehidupan kita mengalami pasang surutnya. Ada kalanya kita benar-benar mendapat sesuatu yang besar, tetapi ada kalanya kita mengalami hal yang benar-benar terpuruk. Dan hal yang ketiga, tetap tinggal dalam proses Tuhan. Saudara, terkadang kita baru sampai di yang kedua sudah lari, sudah tidak mau lagi dekat dengan Tuhan, sudah tidak mau lagi berjalan dengan Tuhan. Kenapa? Karena tidak mampu. Sehingga yang ketiga berkata tetap tinggal di dalam proses Tuhan. Kalau saudara benar-benar mau menjadi anak Tuhan yang benar dan setia dan taat, harus tetap tinggal di dalam proses Tuhan. Saudara, kita harus melewati proses. Mau orang kaya, mau siapapun dia tingkatannya, jika dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan, dia harus melewati proses dan tetap tinggal. Jika saudara tetap tinggal, pasti ada sesuatu yang akan Tuhan berikan kepada kita. Dan yang keempat, bertahan saat sulit. Saudara, mampukah kita bertahan saat kita mengalami kesulitan? Mampukah kita bertahan saat ada banyak sekali hal-hal yang sulit yang kita temukan? Saudara, bertahan. Jika saudara dan saya mampu bertahan, maka kehidupan kita akan lebih baik. Saudara, mengikut Tuhan itu harus melewati proses. Mengikut Tuhan itu tidak menjadi anak-anak yang gampang, yang bisa kesana kesini, yang maunya di mana. Tetapi menjadi anak Tuhan itu melewati proses dan mampu untuk bertahan dalam keadaan sulit apapun. Dan yang kelima, lulus dalam ujian. Setelah saudara mengalami 4 hal ini, saudara mengalami hal yang sangat indah, yaitu lulus dalam ujian. Tetapi saat saudara lulus dalam ujian, bukan berarti sudah selesai sampai di situ. Saudara, kita akan next level. Kita akan naik level lagi. Dan ujian yang akan datang semakin berat. Semakin kita sukses, semakin berat ujian. Orang yang sukses, dia selalu menghadapi ujian dan tantangan yang besar. Kalau dia tidak pernah mengalami ujian dan tantangan yang besar, bagaimana mungkin dia bisa mengalami kesuksesan? Seorang pengusaha yang kaya raya sekalipun, dia sukses karena apa? Karena dia mengalami proses kehidupan. Dia melewati banyak masalah, tantangan, tetapi berakhir dengan lulus dalam ujian, sehingga dia bisa mengalami kesuksesan. Jadi saudara yang kekasih, di dalam hal ini kita lihat bahwa kehidupan yang akan datang itu harus melewati banyak hal. Proses demi proses harus terjadi. Nah saudara, bagaimana jika kita beranjak dari kehidupan yang lama? Kita mempersiapkan diri untuk melihat apa yang akan terjadi. Kita akan melihat tujuannya dari proses ini apa. Kita lihat. Tujuannya adalah yang pertama, satu, meningkatkan kualitas iman kita kepada Tuhan. Ini adalah tujuan kita kalau kita mau diproses oleh Tuhan. Tujuan yang pertama adalah meningkatkan kualitas iman, saudara. Jangan hanya berbicara kita punya iman, tetapi sampai di mana kualitas iman kita, saudara. Kualitas iman kita harus terlihat, harus kelihatan. Apa yang kita buat kepada Tuhan, kualitas iman kita itu kepada Tuhan harus bisa dilihat oleh banyak orang. Bukan slogan saja bahwa kita tahu tentang iman, kita mengerti tentang iman, tetapi kualitasnya seperti apa. Kemudian yang kedua, tujuannya kita diproses adalah meningkatkan tindakan iman kepada
Saudara, kalau kita hanya berkata, iya saya punya iman, tapi kalau tidak ada tindakan, bagaimana mungkin? Saudara datang untuk melangkah saja, itu namanya tindakan. Saudara mau berubah, itu namanya tindakan. Kalau saudara tidak mau berubah, itu namanya tidak ada tindakan. Artinya proses Tuhan itu tidak saudara dan saya lakukan. Jadi saudara yang kekasih, tujuan dari proses itu adalah meningkatkan tindakan iman kepada Tuhan. Jadi saudara yang kekasih, ada banyak hal, ada banyak yang kita lakukan. Dan yang ketiga adalah masih tadi tujuan. Kemarin kena hujan, jadi suruh. Kita lihat dalam hal yang ketiga adalah menentukan sikap hormat kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, proses demi proses yang kita alami, dan hal yang ketiga adalah menentukan sikap. Saudara, walaupun kita punya tindakan, tetapi sikap kita berubah-ubah, itu sama, percuma saja. Jadi menentukan sikap kita menghormati Tuhan. Sikap harus ada, kita harus menentukan. Kalau berubah-ubah itu berarti tidak menentukan sikap. Jadi saudara, inilah bagian-bagian dari tujuan hidup kita di proses. Kemudian saudara, setelah kita melihat tujuannya, yang paling pokok yang harus kita lihat di sini adalah hal yang ketiga, yaitu kehidupan yang baru. Tadi kan yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Nah, inilah yang sedang kita jalani di tahun 2022 adalah kehidupan yang baru. Saudara yang kekasih, kehidupan yang baru ini, mari kita lihat di dalam Yeskiel 36 ayat 26. Kita baca bersama-sama, ada di layar monitor. 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Amin. Saudara yang kasih, ini adalah sangat indah di dalam kehidupan saudara dan saya. Kehidupan kita yang baru saat ini di tahun 2022, kita lihat bahwa Dia atau Tuhan akan memberikan kita hati dan roh yang baru. Saudara, hati dan roh yang baru di mana? Di dalam batin. Saudara, pada saat Dia memberikan roh yang baru di dalam batin, maka saudara, hidupmu akan terasa sesuatu yang berubah. Karena apa saudara? Karena saudara sudah melewati proses yang panjang. Karena saudara sudah melewati banyak hal, banyak tantangan, dan saudara lulus ujian. Sehingga Tuhan berkata bahwa Dia akan memberikan kita hati yang baru. Saudara, kemudian hati yang baru, roh yang baru. Saudara tahu sendiri, kita punya tubuh, jiwa, dan roh. Jika roh kita dibaharui, artinya tidak ada lagi rasa benci, tidak ada lagi rasa dendam. Yang memperbaharuinya adalah Tuhan, bukan kita. Kita hanya menjalani apa yang Tuhan mau. Kita hanya menjalani prosesnya Tuhan. Tetapi yang bisa memperbaharui kehidupan saudara dan saya adalah Tuhan sendiri. Ini adalah hal yang paling indah. Jika saudara dan saya memiliki hati yang baru, memiliki roh yang baru, maka saudara akan penuh dengan sukacita. Saya bukan berkata bahwa saudara tidak akan mengalami beban, masalah. Masalah dan beban itu tidak akan pernah berakhir. Tetapi setidaknya hati kita dibaharui. Tidak ada kebencian,
tidak ada iri hati, tidak ada dendam. Itu yang namanya roh yang diperbaharui, hati yang diperbaharui. Saudara, sentral dari kehidupan kita adalah hati. Kalau hati kita ini bermasalah, maka saudara mau tersenyum dengan siapapun itu namanya sumbang. Saudara tidak ikhlas kan? Saudara mau tersenyum, mau pura-pura bahagia, tetapi hati sedang bermasalah. Yang menderita adalah pribadi kita sendiri, diri kita sendiri. Kalau hati kita bermasalah, kita mau tersenyum, saudara bisa kelihatan dia bersenyum tidak penuh. Senyumnya setengah-setengah, tidak ada keikhlasan. Bahkan saudara, kalau hati kita bermasalah, kita mau kerjakan pekerjaan yang kita kerjakan akan terasa berat dan begitu lelah. Kenapa? Karena hati ini bermasalah. Ini hati adalah sentral dari kehidupan manusia. Sebab itu jika hati kita dibaharui, maka masalah tantangan itu akan lewat. Walaupun tantangan ada di depan, lewat. Kenapa? Karena sudah dibaharui, sudah kuat menghadapi masalah, sudah kuat menghadapi tantangan. Diperbaharui. Sebab itu mari saudara, jangan kita hanya bisa mendengar. Setelah kita pulang, jadilah pelaku-pelaku firman. Ikutilah apa yang menjadi perkataan firman Tuhan. Karena firman itu tidak pernah salah. Dia selalu baru di dalam kehidupan saudara dan saya. Akan memperbaharui terus kehidupan kita. Dan hidup di dalam Tuhan itu, saudara, sebetulnya sangat sederhana saja. Hidup dengan Tuhan itu pasti akan mendapatkan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Damai sejahtera dan sukacita akan menguasai kita. Kebahagiaan akan menguasai kita jika kita tunduk di bawah kehendak Tuhan. Nah, yang tidak ada sukacita jika kita lari dari kehendak Tuhan. Jika kita tidak tunduk di bawah kehendak Tuhan, maka masalah demi masalah akan datang. Jadi sebenarnya masalah itu siapa yang timbulkan? Siapa yang buat? Hati ini. Hati yang buat masalah itu datang. Tetapi jika hatimu terlepas dari semua itu, masalah boleh datang, masalah boleh lewat, tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, ini yang paling tepat. Bersyukur kepada Tuhan. Di tahun 2022 kita sudah melewati semua itu, sehingga hari yang kedua ini, walaupun kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi setidaknya hidup kita sudah kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, jika kita tetap mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan ada buat saudara dan saya. Kita akan melewati tahap demi tahap, fase demi fase. Kenapa? Karena kita lolos ujian. Saudara, ujian yang pertama kita sudah lolos. Ujian yang kedua akan datang menanti. Saudara, ada begitu banyak ujian. Setiap orang yang dekat dengan Tuhan akan memikul salib. Saudara, pikul aku yang kupasang. Saudara, berarti ada banyak beban, ada banyak masalah, tetapi ada Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan kepada saudara yang sayang. Itulah sebabnya roh itu perlu diperbaharui. Tubuh ini memang lemah. Dia seringkali mengikuti keinginan-keinginan daging. Tetapi roh kita setidaknya harus kuat. Kita harus pisahkan keinginan-keinginan yang timbul dari keinginan daging. Dan kita harus tahu apa yang diinginkan oleh roh. Yang diinginkan oleh roh adalah datang bersekutu di hadapan Tuhan, melayani Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, rajin dan taat kepada Tuhan. Itu yang roh inginkan di dalam tubuh kita. Ada tindakan. Tubuh ini lemah. Kalau roh kita juga ikut lemah, kita tidak ada tindakan. Dan saudara, sia-sia semuanya kalau tidak ada tindakan. Perbuatan kita akan sia-sia. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara, itulah sebabnya pada saat pagi hari ini, firman Allah mengajak kita semua untuk memperbaharui hidup kita, yaitu lewati fase demi fase, lewati semua persoalan masalah itu, dan minta agar Tuhan memperbarui hati kita, roh kita diperbarui. Dan saudara, ini bukan hanya sekadar di hati, tetapi dikatakan di sini adalah di dalam batin.
lebih dalam lagi apa yang katakan batin. Saudara, di dalam batin itu seringkali kita tidak mengerti apa yang ada di dalam batin kita. Contohnya ya, apakah engkau sudah mengampuni orang yang membuat engkau terluka? Mulut kita berkata, sudah, saya sudah ampuni. Batin kita tidak. Ini saudara kan, batin kita masih sampai bilang masuk ampuni. Itu saudara, batin kita ini hati yang terdalam, yang terkadang kita tidak pahami. Hanya Tuhan yang mengenal hati batin kita paling dalam. Itulah sebabnya Tuhan mengenal isi hati kita. Manusia tidak bisa mengenal isi hati kita, cuma bisa mengira-ngira. Tetapi Tuhan tahu batin kita. Sebab itu, kalau Dia memperbaharui bukan hanya di luar saja, tetapi Tuhan memperbaharui sampai ke dalam batin kita. Jadi kalau sampai di dalam batin, berarti semua yang kita lakukan, atau misalnya iri hati, dendam, sakit hati, itu dilepaskan. Saudara pasti kalau saudara mengalami bagaimana dilepaskan dari rasa sakit itu, bagaimana dilepaskan dari penderitaan itu, saudara akan merasa hidup ini ringan sekali. Ibaratnya seperti saudara mau terbang. Kenapa? Menjalani hidup ini dengan ringan. Karena apa saudara? Bukan tidak ada beban. Beban itu ada, masalah itu ada. Tetapi saat dibaharui batin kita yang paling dalam, terasa ringan hidup ini. Itu dikatakan happy, enjoy saja menghadapi hidup ini. Saudara, bukan berarti saya katakan jangan kita hadapi tantangan. Karena tantangan itu memang tetap ada. Tetapi apakah kita akan tinggal terus di dalam tantangan? Apakah kita akan tinggal terus di dalam kesedihan? Tidak kan? Kita hidup ini harus berlanjut. Kita harus jalani tahun 2022 bukan dengan kesedihan, bukan dengan setumpuk persoalan, saudara. Persoalan ada banyak, tinggalkan persoalan itu. Saat engkau berada di tengah-tengah tempat ini beribadah, engkau fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah, saudara. Agar hidupmu diberkati oleh Tuhan. Firman itu harus ada di dalam hati dan batin kita, agar supaya kita berjalan memiliki arah dan tujuan. Jika kita tidak memiliki tujuan, baca firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu akan mengubah kehidupanmu. Batinmu akan diperbaharui dan diperbaharui hari demi hari. Tidak ada yang akan membuat engkau lemah. Tidak ada yang akan membuat engkau mundur. Sekalipun ada banyak orang yang membuat engkau mundur, sekalipun ada banyak orang yang akan membuat engkau lemah, engkau tidak peduli. Kenapa? Karena batinmu sudah diperbaharui, rohmu sudah diperbaharui. Itu sebabnya saudara, pegang kebenaran firman. Ada banyak sekali ayat-ayat firman yang menguatkan kita di tahun 2022. Sebentar kita akan cabut ayat agar firman bisa menguatkan kita. Saudara yang kasih kemarin lupa, tapi sudah dipersiapkan. Kita bisa tambah menguatkan iman, karena ini adalah ayat-ayat yang bisa memberikan kita kekuatan di tahun 2022. Kemudian dari kehidupan yang baru itu, hati yang taat, saudara. Nah, hati yang taat artinya saudara, tidak ada lagi yang mengeluh. Taat kan? Terkadang kan kita, Tuhan, kita sudah banyak berdoa, kita sudah banyak melakukan hal-hal yang Tuhan suruh atau perintahkan, tetapi masih saja saya mengalami seperti ini. Kalau hati yang taat, Tuhan, terima kasih atas tantangan yang Kau berikan. Terima kasih karena banyak yang membenci saya. Terima kasih, semua dengan ucapan syukur. Apalagi yang berat, tidak ada kan, saudara? Jadi yang mengubah hidup kita adalah diri kita juga sendiri, bertindak keluar dari setiap hal-hal yang datang kepada kita. Baharui hidup kita dari setiap tindakan-tindakan yang buruk, saudara. Hati yang taat. Saudara, kalau saudara punya keluarga, punya anak, punya saudara, kalau dia taat, saudara senang kan? Taat sekali, disuruh kemana-mana, melakukan ini, pekerjaan, sangat taat. Patuh, saudara, pasti akan disenangi, saudara. Sebagai pemerintah juga, jika melihat aparatnya taat, pasti pemerintah akan merasa senang karena taat. Saudara, hati yang taat itu akan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan menginginkan agar kita
Artinya, kalau Tuhan perintahkan jangan lakukan ini, jangan lakukan. Setia dan taat sampai akhir. Kita tidak pernah tahu kehidupan di tahun 2022 apa yang akan terjadi. Mungkin ada banyak yang kita sudah dengar ya, berita-berita saudara, tetapi saya tidak membahas tentang berita-berita itu. Ada banyak yang menggemparkan dunia tentang berita-berita, tetapi kalau kita hidup di tengah-tengah dunia ini yang semakin hari semakin hancur, apakah kita tidak akan lagi beranjak? Apakah kita hanya diam-diam saja? Apakah kita akan berkata, biasa kok itu, tidak apa-apa? Tidak saudara, sebab kita tidak pernah tahu hidup kita sampai kapan. Apakah hari ini, besok, lusa kita masih hidup? Sebab saudara lihat kan, ada banyak yang sehat-sehat dengan besok sudah tidak ada. Hidup kita tidak pernah tahu. Sebab itu jika hari ini ada kesempatan, mari kita berubah untuk kebaikan kita. Mari kita berbaharui kehidupan kita, roh kita, batin kita, hati kita dibaharui, agar kelengkapannya akan melengkapi hidup kita di hari-hari yang akan datang. Jadi saudara, firman Allah memberitahukan kepada saudara dan saya, tidak perlu takut menghadapi tahun 2022 ini. Ada Tuhan yang akan datang kepada kita, menuntun hidup kita, menaungi hati kita. Karena hidup kita bukan lagi milik kita, tetapi hidup kita milik Kristus. Puji Tuhan, demikian firman Allah pada saat ini. Kita akan nyanyikan pujian, adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Mari saya undang saudara berdiri. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Adapun hidupku ini, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Saudara, kita diam sejenak. Saat ini memasuki hari yang kedua. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, tapi kita renungkan kasih dan kebaikan Tuhan. Dia ingin memperbaharui hidup kita. Dia ingin mengubah karakter kita yang buruk sekalipun. Tetapi kita harus memiliki Tuhan di dalam kehidupan kita. Kristus mendiami kehidupan kita. Bukan hidup kita lagi yang ada, tetapi sudah menjadi milik Kristus. Sebab itu pada saat
yang mampu melakukan tanpa Tuhan. Siapapun kita, sekuat apapun kita, tidak ada satupun yang mampu berdiri dengan kuat dan kokoh tanpa bantuan Tuhan. Kita butuh Tuhan, kita butuh Yesus, kita butuh segalanya di dalam kehidupan kita. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan lepaskan iman, pengharapan, dan kasih. Jangan buang Tuhan itu di dalam hidupmu. Jangan meremehkan proses Tuhan itu. Lakukan hal yang baik. Mari kita mau berubah untuk Tuhan. Setidaknya pribadi kita, lepas pribadi, mengalami proses yang indah, sehingga kita bisa melewati semua tantangan, badai, masalah apapun itu bersama dengan Tuhan. Agar Tuhan ada dan hidup di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, firman-Mu sudah dibentangkan bagi kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus akan memeteraikan di dalam hati kami, sehingga kami percaya firman-Mu tidak dengan sia-sia percuma, tetapi firman-Mu akan memperbaharui hati dan batin kami, sehingga kami mengalami mujizat yang luar biasa. Kami